bersama saya suku asli Keriting. Ya, Keriting bos. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang fakta yang sebenarnya terjadi pada Timur Leste. Bagaimana mereka berjuang dengan berdarah-darah, dengan trauma yang luar biasa sampai bisa mencapai kemerdekaannya. Kita jangan salah perspektif karena banyak yang kita mengatakan bahwa saya melihat mulai dari YouTube, pokoknya di media sosial manapun ketika Indonesia berbicara tentang Timur Leste, kita akan justice soal negatifnya. Kita tidak pernah melihat sisi positif atau melihat keringat mereka, bagaimana mereka berjuang. Untuk itu saya mohon untuk simak video ini, bagaimana kita mengenal fakta bahwa Timur Leste ini merdeka karena apa, alasannya kenapa, bentuk negaranya seperti apa. Disimak video ini sampai selesai agar kita tidak salah paham. Cukup sekian, silakan menyaksikan. Dulunya, Timur Timur adalah provinsi termuda yang pernah bergabung dengan Indonesia di bawah rezim Presiden kedua Soeharto. Dulunya Timur Timur adalah bekas koloni Portugis. Seperti yang dilaporkan, mungkin pernah dengar dari BBC, jalan kemerdekaan Timur Leste ini diperoleh melalui jalan yang panjang dan traumatis. Mereka mendapat beberapa kekejaman terburuk dalam perjuangan menentukan nasib sendiri. Pada tahun 1998, setelah Soeharto lengser dari kekuasaannya, puncak kekuasaan dipegang oleh B.J. Habibie, ia kemudian mengumumkan tentang kesediaannya mengadakan referendum untuk Timur Timur. Seperti dilansir situs resmi Timur Leste, referendum itu berlangsung pada 30 Agustus 1999 dengan lebih dari 90% partisipan. Hasilnya, 78,5% rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka dan menolak otonomi yang diusulkan Republik Indonesia. Setelah melalui penentuan pendapat rakyat tanggal 30 Oktober 1999, Timur Timur berpisah dengan Indonesia dan resmi menjadi negara Timur Leste pada 20 Mei 2002. Setelah merdeka, Portugal dan banyak negara lain menyelenggarakan kampanye untuk mengumpulkan sumbangan, pembekalan, dan buku. Situasi perlahan bisa dikendalikan dengan pelucutan senjata secara progresif dari milisi dan dimulai pembangunan kembali rumah, sekolah, dan infrastruktur. Sasana Gusmao kemudian diangkat menjadi Presiden Timur Leste pertama dan kemudian menjadi Perdana Menteri. Ia adalah ex-gerilyawan kemerdekaan Timur Timur. Bentuk pemerintahan Timur Leste adalah semi-presidensial, Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Berikut bisa disimak fakta-fakta tentang Timur Leste. Pertama, Presiden Timur Leste. Saat ini kekuasaan negara atau kekuasaan di negara itu dipimpin oleh Francisco Guterres yang dilantik sebagai presiden pada Mei 2017 lalu. Ia adalah pemimpin Partai Kiri Tengah, Fretilin, dan seorang mantan gerilyawan yang berjuang memerdekakan Timur Timur dari Republik Indonesia. Dalam pemilu bulan Maret 2017, Francisco memperoleh lebih dari 57% suara dan ia menjadi presiden keempat di negara itu. Fakta kedua, mata uang Timur Leste. Timur Leste menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat untuk transaksinya. Meskipun terdapat Bank Mandiri dan BRI di sana, namun ATM Bank Mandiri dan BRI itu tidak dapat berfungsi. Untuk itu, sebagai saran, sebelum pergi ke Timur Leste, warga negara Indonesia wajib menukarkan rupiah ke dolar Amerika. Kendati demikian, negara ini punya mata uang lokal bernama koin centavo yang diperkenalkan pada tahun 2003 untuk menggantikan rupiah. Uang ini dicetak langsung di Portugis. Fakta ketiga adalah bendera Timur Leste. Bendera Timur Leste terdiri dari 4 warna, yakni hitam, putih, kuning, dan merah. Bendera ini didasarkan desain yang digunakan Front Revolusi Kemerdekaan Timur Leste atau Fretilin. Kelompok utama yang menentang pengembalian atau pengambil alihan Indonesia atas Timur Leste pada tahun 1975 sampai dengan 1976. Bendera nasional ini baru diadopsi pada 20 Mei 2002 setelah Timur Leste mencapai kedaulatan penuh. Warna hitam mewakili lebih dari 4 abad represi kolonial. Warna kuning adalah lambang perjuangan kemerdekaan. Warna merah adalah simbol penderitaan rakyat Timur Timur, dan bintang putih melambangkan harapan akan masa depan. Fakta keempat adalah bahasa resmi Timor Leste.
Timur Leste menggunakan dua bahasa resmi, yakni bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, ada sekitar 15 dialek lokal lainnya. Tetapi negara tersebut juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja. Fakta kelima, ibu kota Timur Leste. Ibu kota Timur Leste adalah Dili. Wilayah ini terletak di Selat Ombai di pantai utara Pulau Timur, paling timur dari Kepulauan Sunda Kecil. Dili adalah pelabuhan utama dan pusat perdagangan untuk Timur Leste. Pada tahun 1999, ketika wilayah tersebut memperoleh kemerdekaan di bawah pengawasan PBB, Dili ditetapkan sebagai pusat administrasi dan menjadi ibu kota ketika Timur Leste mencapai kedaulatan penuh pada tahun 2002. Jadi mungkin seperti itu teman-teman untuk bentuk dan postur dari kerangka negara Timur Leste atau dulu Provinsi Timur Timur. Jadi dia itu belum bergabung dengan Indonesia ya. Itu yang perlu diingat itu ketika Indonesia ini merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka, presiden kedua baru dia itu diambil atau direbut kembali. Bukan direbut sih kalau dibilang, ya kalau istilahnya itu digabungkan dengan Indonesia. Dan dia menuntut kemerdekaannya dan berhasil karena memiliki kekuatan atau memiliki latar belakang yang kuat, alasan yang kuat untuk melepaskan diri dan merdeka sebagai sebuah negara. Oke, cukup sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.